Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1S1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal review untuk memenuhi tugas pada mata kuliah komputer visi yang diampu oleh dosen Bapak Adha Mashur Sajia. Nah, di sini saya sudah memiliki satu jurnal review, yaitu analisis komparatif arsitektur deep learning untuk aplikasi computer vision, di mana ini merupakan studi literatur review dan sudah sesuai dengan yang ditugaskan pada tugas mata kuliah komputer visi ini. Nah, ini saya ambil dari jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer, di mana diterbitkan pada September 2025 baru saja. Di mana di sini penulisnya adalah Dimas Banu Dwi Hanggoro dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Ilmu Komputer dari Universitas Nusa Mandiri, Kota Depok, Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama adalah abstrak, di mana perkembangan teknologi computer vision telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, terutama seiring dengan munculnya berbagai arsitektur deep learning yang semakin kompleks dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap karakteristik, performa, serta efisiensi dari 7 arsitektur utama CNN atau biasa kita kenal dengan Convolutional Neural Networks, yaitu LeNet 5, AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet, SquareNet, dan juga MobileNet. Di mana dalam konteks aplikasi computer vision modern, studi ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review terhadap publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, yang diambil dari basis data terkemuka seperti IEEE Explore, Science Direct, Springer Link, dan juga Google Scholar, di mana hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing arsitektur memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Di mana untuk LeNet 5 ini ideal untuk tugas-tugas sederhana, sedangkan untuk AlexNet menjadi pionir dalam penggunaan fungsi aktivasi ReLU dan teknik dropout. Adapun untuk VGG itu unggul dalam keamanan jaringan. Sedangkan untuk Google LeNet memperkenalkan efisiensi melalui block inception, dan ada pula ResNet yang mampu mengatasi masalah vanishing gradient dengan skip connection. Sementara untuk SquareNet sendiri dan MobileNet dirancang untuk efisiensi tinggi pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu arsitektur pun yang paling unggul secara universal, sehingga pemilihan model yang harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik berdasarkan keseimbangan antara akurasi, efisiensi komputasi, dan kapasitas sistem yang tersedia. Kemudian kita masuk pada bagian pendahuluan, di mana perkembangan teknologi computer vision telah mengalami revolusi signifikan dalam dekade terakhir, terutama dengan hadirnya deep learning yang mampu mengatasi berbagai tantangan kompleks dalam pengenalan dan pemrosesan citra digital. Salah satunya adalah CNN atau Convolutional Neural Network sebagai salah satu arsitektur deep learning. Deep learning paling fundamental telah membuktikan keunggulannya dalam berbagai aplikasi computer vision seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi semantik, dan juga facial recognition. Di mana evolusi arsitektur CNN ini dimulai dari LeNet 5 yang diperkenalkan oleh LeCun pada tahun 1998 untuk pengenalan angka tulisan tangan. Kemudian berkembang pesat dengan munculnya AlexNet pada tahun 2012 yang menjadi titik balik dalam kompetisi ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge atau bisa disingkat dengan ILS-VRC,
dengan menggunakan teknik Rectified Linear Unit atau biasa kita sebut dengan ReLU, dan dropout untuk mengurangi overfitting. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan akan akurasi serta efisiensi dalam pengolahan citra, berbagai arsitektur Convolutional Neural Networks atau CNN yang lebih canggih telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangan dari arsitektur sebelumnya. Salah satu terobosan penting dari VGG atau Visual Geometry Group yang memperkenalkan konsep kedalaman jaringan secara ekstrim melalui 16 hingga 19 lapisan konvolusi. Sedangkan Google Net sendiri yang juga dikenal sebagai Inception menawarkan pendekatan berbeda dengan menerapkan blok paralel yang mengombinasikan berbagai ukuran kernel secara bersamaan untuk mengekstraksi fitur dalam berbagai skala secara lebih efisien dan komprehensif. Terobosan paling signifikan datang dari ResNet atau Residual Neural Network yang mengatasi masalah vanishing gradient melalui skip connection, memungkinkan pelatihan jaringan yang sangat dalam dengan performa yang superior. Yang dikutip dari Rahman et al. Pada tahun 2022. Kemudian arsitektur modern seperti SquareNet dan MobileNet dikembangkan dengan fokus utama pada efisiensi komputasi, khususnya melalui upaya untuk secara signifikan mengurangi jumlah parameter dan ukuran utama, dan ukuran model. Meskipun ukurannya jauh lebih ringan dibandingkan arsitektur sebelumnya, kedua model ini tetap mampu mempertahankan tingkat akurasi yang kompetitif, sehingga sangat ideal untuk diterapkan pada perangkat mobile maupun lingkungan edge computing yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pemilihan arsitektur yang tepat sangat bergantung pada karakteristik spesifik dari aplikasi yang digunakan. Misalnya, untuk klasifikasi jenis buah mangga, penggunaan arsitektur CNN dengan fully connected layer memberikan hasil optimal. Sedangkan untuk deteksi objek real-time, arsitektur seperti MobileNet lebih sesuai karena efisiensi komputasinya. Nah, selain itu, pengembangan teknik transfer learning telah memungkinkan adaptasi arsitektur pre-train untuk berbagai domain aplikasi, mulai dari diagnosa medis hingga otomasi industri. Kompleksitas dalam memilih arsitektur yang optimal semakin meningkat dengan munculnya varian-varian baru seperti DenseNet, EfficientNet, dan juga Vision Transformer yang menawarkan pendekatan berbeda dalam ekstraksi fitur dan representasi data. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas arsitektur individual, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman komprehensif mengenai perbandingan sistematis antar arsitektur dalam konteks aplikasi computer vision yang beragam. Analisis komparatif yang mendalam diperlukan untuk memberikan panduan praktis bagi peneliti dan praktisi dalam memilih arsitektur yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Studi literatur review ini menjadi penting untuk mengkonsolidasikan pengetahuan yang tersebar dan memberikan perspektif holistik tentang kelebihan, kekurangan, dan karakteristik unik dari berbagai arsitektur deep learning dalam aplikasi computer vision. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, belum adanya analisis komparatif yang komprehensif mengenai performa berbagai arsitektur deep learning dalam aplikasi computer vision yang mencakup aspek akurasi, efisiensi komputasi, dan kompleksitas implementasi. Kedua, kurangnya panduan sistematis untuk pemilihan arsitektur yang optimal berdasarkan karakteristik spesifik dari dataset dan tujuan aplikasi. Ketiga, belum adanya evaluasi menyeluruh terhadap trade-off antara performa model dengan kebutuhan sumber daya komputasi pada berbagai arsitektur CNN modern, di mana penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif yang mendalam terhadap berbagai arsitektur deep learning populer dalam aplikasi computer vision,
yang meliputi LANet 5, AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet, SquareNet, hingga MobileNet. Tujuan khusus meliputi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing arsitektur, kemudian menganalisis performa relatif dalam berbagai tugas computer vision, dan memberikan rekomendasi pemilihan arsitektur berdasarkan kebutuhan aplikasi spesifik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkonsolidasikan temuan-temuan terkini dari literatur ilmiah untuk memberikan perspektif holistik. Maksud saya memberikan perspektif holistik tentang perkembangan arsitektur deep learning dalam computer vision, di mana manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk analisis komprehensif yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan arsitektur deep learning masa depan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu praktisi dan peneliti dalam memilih arsitektur yang paling sesuai untuk aplikasi spesifik mereka, sehingga dapat mengoptimalkan hasil dan efisiensi pengembangan sistem computer vision. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang deep learning dan computer vision tentunya, serta memberikan wawasan mendalam tentang evolusi dan karakteristik berbagai arsitektur CNN yang lebih dikembangkan. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini atau dalam jurnal ini ialah yang pertama, mendesain dan juga desain dan jenis penelitian. Kemudian metode pengumpulan data, lalu menentukan kriteria inklusi dan eksklusinya. Di mana untuk desain dan jenis penelitian di sini menggunakan desain literatur review dengan pendekatan analisis komparatif untuk mengkaji berbagai arsitektur deep learning, khususnya convolutional neural networks. Dalam implementasinya pada aplikasi computer vision, desain ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan arsitektur CNN serta mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan studi-studi yang telah dipublikasikan. Kemudian yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data untuk sumber basis data penelitiannya dilakukan secara sistematis dengan mengakses beberapa basis data akademik bereputasi antara lain i3E Explore, Science Direct, Springer Link, dan juga Google Scholar. Adapun waktu publikasinya yang diambil adalah pada periode 2021 sampai dengan periode 2025 untuk memastikan literatur yang dianalisis mencerminkan tren dan perkembangan terkini dalam bidang deep learning. Kemudian ada juga kriteria inklusi dan eksklusinya, di mana kriteria inklusi yang diterapkan adalah artikel yang merupakan publikasi akademik berakredibilitas tinggi, jurnal ilmiah peer-reviewed, proceeding konferensi internasional, atau publikasi bereputasi lainnya. Kemudian yang kedua, memiliki fokus evaluasi kinerja arsitektur CNN, mencakup akurasi, efisiensi komputasi, jumlah parameter, dan juga tingkat kompleksitas implementasi, di mana kriteria eksklusi meliputi publikasi non-ilmiah, artikel tanpa data pendukung yang memadai, dan literatur yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada strategi penelusuran publikasi, di mana pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci yang telah dirancang secara spesifik untuk menjangkau studi yang relevan, seperti convolutional neural networks, CNN arsitektur, computer vision, deep learning comparison, dan juga image recognition, di mana proses seleksi ini dilakukan secara bertahap. Tahap yang pertama yaitu screening awal terhadap judul dan abstrak untuk mengidentifikasi relevansi. Tahap kedua, pembacaan menyeluruh artikel yang lolos tahap awal untuk memastikan isi dan cakupan pembahasannya benar-benar relevan dan sesuai. Selanjutnya, setelah dilakukan strategi penelusuran dan publikasi, dilakukan adalah analisis dan sintesis,
di mana analisis data menggunakan pendekatan tematik dengan mengkategorikan literatur berdasarkan jenis arsitektur, metrik evaluasi, dan juga domain aplikasi. Dari setiap artikel yang dipilih, dilakukan ekstraksi informasi mencakup karakteristik arsitektur, parameter model, akurasi, efisiensi komputasi, dan juga kompleksitas implementasi. Validasi temuan dilakukan melalui teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas hasil dengan membandingkan temuan dari berbagai penelitian yang menggunakan dataset, pendekatan metodologis, dan juga metrik evaluasi yang serupa. Sintesis dengan mengintegrasikan berbagai temuan kunci untuk mengidentifikasi pola umum, tren perkembangan teknologi, serta trade-off antar arsitektur CNN dalam berbagai konteks aplikasi computer vision, seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan juga segmentasi citra. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian hasil dan pembahasan, di mana setelah dilakukan berbagai macam proses, di sini kita masuk pada hasil dan pembahasan, yaitu karakteristik dan evolusi arsitektur CNN. Nah, di sini kita bisa lihat gambar yang pertama adalah gambar dari arsitektur CNN dari LeNet 5. Yang pertama itu ada layer 0 digit image, di mana analisis komparatif terhadap 7 arsitektur utama CNN menunjukkan adanya evolusi yang sangat signifikan dalam pendekatan ekstraksi fitur visual serta strategi optimalisasi performa model, di mana perkembangan ini mencerminkan respon komunitas ilmiah terhadap kebutuhan akan akurasi yang lebih tinggi, efisiensi komputasi yang lebih baik, serta adaptabilitas terhadap berbagai domain aplikasi computer vision. Salah satu tonggak awal dalam sejarah perkembangan CNN adalah diperkenalkannya arsitektur LeNet 5 pada tahun 1998. Yang hingga kini diakui sebagai arsitektur pionir dalam bidang pengenalan pola berbasis pembelajaran mendalam. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 yang bisa kita lihat, LeNet 5 memiliki struktur jaringan yang relatif sederhana, terdiri atas 5 lapisan konvolusi yang diikuti oleh beberapa lapisan fully connected. Meskipun dari sisi kompleksitas tergolong minimal dibandingkan arsitektur modern, LeNet 5 terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan tugas klasifikasi digit tulisan tangan pada dataset MNIST. Jadi perlu kita ketahui bahwa dataset MNIST adalah dataset yang berupa angka nomor dari 0 sampai 9, di mana arsitektur ini mampu mencapai tingkat akurasi hingga 99,2%, yang pada masanya merupakan pencapaian yang sangat signifikan, di mana keberhasilan LeNet 5 ini tidak hanya menunjukkan potensi besar dari teknik konvolusi dalam pengolahan citra, tetapi juga menetapkan fondasi teoritis dan praktis bagi pengembangan arsitektur CNN selanjutnya. Arsitektur ini menjadi bukti awal bahwa jaringan saraf konvolusional dapat diandalkan untuk mengenali pola visual dengan tingkat akurasi yang tinggi, bahkan pada struktur jaringan yang belum terlalu dalam atau kompleks. Selanjutnya pada gambar 3 bisa kita lihat merupakan arsitektur CNN dari AlexNet, di mana di sini ada input data, kemudian conv 1, 2, 3 hingga conv 5, kemudian ada FC6 hingga FC8. Di mana AlexNet ini menandai revolusi dalam computer vision dengan memenangkan kompetisi ImageNet 2012 menggunakan 8 lapisan dengan 60 juta parameter. Penelitian terkini menunjukkan bahwa penggunaan fungsi aktivasi ReLU dan teknik dropout pada AlexNet tidak hanya mengurangi overfitting sebesar 15-20%, tetapi juga mempercepat konvergensi training hingga 6 kali lipat dibandingkan fungsi aktivasi sigmoid tradisional, di mana keunggulan AlexNet terletak pada kemampuannya mengolah gambar berwarna dengan resolusi tinggi, yaitu 224x224x3, dan penggunaan GPU untuk accelerated computing. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan arsitektur dalam dan efisien,
di mana pada gambar yang dapat kita lihat pada layar yaitu gambar dari Visual Geometry Group atau bisa disingkat dengan VGG, di mana VGG merupakan salah satu tonggak penting dalam evolusi deep learning neural networks. Untuk pengenalan citra berskala besar, VGG diperkenalkan oleh tim Visual Geometry Group dari University of Oxford dan menjadi sangat terkenal karena mengusung konsep arsitektur yang sangat dalam, yaitu Deep Architecture. Dengan dua versi utama, VGG 16 dan VGG 19, yang masing-masing terdiri dari 16 dan 19 lapisan jaringan, convolutional dan fully connected. Arsitektur ini menggunakan konvolusi berukuran 3x3 secara konsisten di seluruh jaringan, serta padding dan stride yang konstan untuk mempertahankan struktur spasial dari fitur yang diekstraksi. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan kemampuan jaringan dalam menangkap representasi fitur yang kompleks dan mendalam dari data citra. VGG menunjukkan performa yang sangat kompetitif pada dataset ImageNet dengan akurasi top 5 yang mencapai 92,7%, menjadikannya salah satu model baseline yang paling kuat dalam banyak penelitian computer vision. Namun demikian, pencapaian ini diperoleh dengan konsekuensi berupa kompleksitas komputasi yang sangat tinggi, di mana VGG 16 misalnya memiliki sekitar 138 juta parameter, yang secara substansial membebani kapasitas penyimpanan dan daya komputasi, serta memerlukan perangkat keras seperti GPU dengan kapasitas memori minimal 8 GB hanya untuk proses pelatihan. Ini membuatnya kurang ideal untuk aplikasi waktu nyata atau implementasi pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Berdasarkan hasil analisis performa, terdapat pola bahwa penambahan lapisan konvolusional secara progresif meningkatkan akurasi model dalam rentang rata-rata antara 0,5 hingga 1,2%. Namun peningkatan kedalaman ini juga membawa dampak negatif berupa pertambahan waktu pelatihan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 25 hingga 30% untuk setiap lapisan tambahan. Dengan demikian, pemanfaatan VGG harus mempertimbangkan trade-off antara akurasi yang diinginkan dan sumber daya komputasi yang tersedia. Arsitektur ini tetap menjadi rujukan penting dalam pengembangan model CNN modern, baik sebagai baseline maupun sebagai bagian dari arsitektur hibrida dalam penelitian lanjutan. Selanjutnya di sini pada gambar 5 kita bisa lihat ada gambar GoogleNet atau Inception, di mana arsitektur GoogleNet juga ini dikenal sebagai Inception Network dan ditunjukkan pada gambar 5, yang memperkenalkan pendekatan yang sangat inovatif dalam desain jaringan saraf konvolusional. Salah satu kontribusi utamanya adalah penerapan blok inception, yaitu suatu komponen modular yang memungkinkan pemrosesan fitur secara paralel dengan menggunakan beberapa ukuran kernel secara bersamaan, termasuk 1x1, 3x3, dan 5x5. Pendekatan ini dirancang untuk menangkap informasi dari berbagai skala spasial dalam satu waktu, sehingga memperkaya representasi fitur tanpa menambah kedalaman jaringan secara linear atau membebani jumlah parameter secara signifikan, di mana blok inception juga disertai dengan teknik reduksi dimensi melalui konvolusi 1x1 yang berfungsi mengurangi jumlah saluran sebelum proses konvolusi berukuran lebih besar, sehingga efisiensi komputasi dapat dijaga tanpa mengorbankan kualitas representasi fitur. Dari segi parameter, GoogleNet ini memberikan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan arsitektur pendahulunya seperti AlexNet. Dengan hanya sekitar 4 juta parameter, GoogleNet ini menunjukkan efisiensi parameter hingga 22 kali lebih baik dibanding AlexNet, yang memiliki lebih dari 60 juta parameter, sambil tetap menghasilkan akurasi yang sangat kompetitif berdasarkan hasil evaluasi pada dataset ImageNet. Keunggulan utama dari GoogleNet terletak pada kemampuannya dalam mengekstraksi fitur multiscale, yaitu fitur yang berasal dari berbagai ukuran reseptif file dalam satu forward pass. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendeteksi objek dengan variasi ukuran yang signifikan,
sehingga sangat efektif dalam aplikasi pengenalan objek kompleks dan citra dengan komposisi visual yang bervariasi. Arsitektur ini juga menjadi titik awal penting dalam pengembangan jaringan modular yang lebih efisien dan mampu mencapai kedalaman jaringan yang besar tanpa meningkatkan kompleksitas secara eksponensial. Selanjutnya ada inovasi skip connection dan optimalisasi mobile, di mana pada gambar 6 adalah ResNet atau Residual Neural Network, yang dimana digunakan untuk mengatasi masalah vanishing gradient melalui skip connection yang memungkinkan training jaringan hingga 152 lapisan. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa ResNet 50 mencapai akurasi 96,4% pada ImageNet dengan waktu training 40% lebih cepat dibandingkan VGG19 yang memiliki performa serupa, di mana skip connection terbukti meningkatkan gradient flow sebesar 85% pada lapisan dalam, memungkinkan optimalisasi yang lebih stabil pada arsitektur sangat dalam. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar 7 yang untuk bagian A ini adalah arsitektur dari SquareNet dan juga untuk bagian B ini adalah arsitektur dari MobileNet itu sendiri, di mana arsitektur ini merepresentasikan paradigma baru dalam pengembangan model deep learning yang berorientasi pada efisiensi komputasi, khususnya untuk aplikasi yang berjalan di perangkat mobile dan lingkungan edge computing. Kedua arsitektur ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengurangi kompleksitas model dan jumlah parameter secara signifikan, tanpa mengorbankan performa akurasi secara drastis. Hal ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya permintaan terhadap model-model deep learning yang dapat diimplementasikan secara real-time di perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti smartphone, embedded system, dan juga perangkat IoT. SquareNet merupakan salah satu arsitektur ringan yang menonjol karena menggunakan blok modular yang disebut Fire Module. Modul ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Square Layer yang menggunakan konvolusi 1x1 untuk mengurangi jumlah saluran input, dan Expand Layer yang mengombinasikan konvolusi 1x1 dan 3x3 untuk mengekstraksi fitur yang lebih kompleks, di mana strategi desain ini memungkinkan pengurangan jumlah parameter hingga 50 kali lipat dibandingkan dengan arsitektur AlexNet, sambil tetap mempertahankan tingkat akurasi yang kompetitif. Dalam studi komparatif, SquareNet ini mencapai akurasi top 5 sebesar 88,2% pada dataset ImageNet, yang hanya terpaut sedikit dari akurasi AlexNet sebesar 89,1%. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dan lebih efisien dari segi penyimpanan model, MobileNet di sisi lain mengadopsi pendekatan yang berbeda melalui penggunaan Deepwise Separable Convolution, yaitu teknik yang memisahkan proses konvolusi spasial dan konvolusi kanal secara terpisah. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi beban komputasi dan jumlah parameter, sekaligus mempercepat waktu inferensi. MobileNet versi awal hanya memiliki sekitar 4,2 juta parameter dan membutuhkan sekitar 569 juta floating point operation atau bisa disingkat dengan MFLOPS, menjadikannya sangat efisien untuk aplikasi deep learning pada perangkat dengan keterbatasan daya dan memori. Dengan efisiensi komputasi yang luar biasa dan performa akurasi yang tetap kompetitif, MobileNet telah menjadi pilihan utama dalam berbagai implementasi computer vision secara real-time, seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan juga pengenalan wajah pada perangkat portable. Selanjutnya adalah analisis trade-off performa versi efisiensi. Hasil evaluasi komprehensif terhadap berbagai arsitektur Convolutional Neural Networks atau CNN menunjukkan bahwa pemilihan arsitektur yang optimal tidak dapat dilakukan secara universal. Keputusan pemilihan tersebut sangat bergantung pada konteks penggunaan serta kebutuhan spesifik dari aplikasi yang dikembangkan. 3 faktor utama yang harus dipertimbangkan secara bersamaan dalam proses seleksi arsitektur adalah
tingkat akurasi yang dihasilkan, efisiensi komputasi yang mencakup waktu pemrosesan dan konsumsi memori, serta kompleksitas implementasi termasuk kemudahan pelatihan dan integrasi dengan sistem yang ada. Dalam konteks aplikasi yang menuntut akurasi tinggi dan tidak memiliki keterbatasan sumber daya komputasi, seperti server skala besar atau sistem berbasis komputasi awan, arsitektur seperti ResNet dan VGG terbukti mampu memberikan performa yang sangat baik, terutama dalam tugas-tugas klasifikasi gambar dan pengenalan objek yang kompleks. Sebaliknya, dalam skenario penggunaan dengan keterbatasan komputasi seperti perangkat mobile, sistem IoT atau Internet of Things, atau lingkungan edge computing, efisiensi menjadi pertimbangan utama. Pada konteks tersebut, arsitektur ringan seperti MobileNet dan SquareNet menjadi pilihan yang lebih relevan dan praktis, di mana keduanya dirancang dengan strategi pengurangan jumlah parameter secara drastis dan bahkan dapat mencapai efisiensi hingga 10-50 kali lipat dibandingkan dengan model konvensional. Meskipun demikian, penurunan akurasi yang terjadi relatif kecil, yakni hanya sekitar 2 hingga 4%, sehingga keduanya tetap layak dipertimbangkan untuk implementasi pada sistem dengan keterbatasan daya dan sumber daya komputasi. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil perbandingan yaitu evolusi arsitektur deep learning dalam pengembangan aplikasi computer vision mengalami perkembangan yang sangat pesat dan dinamis, dimulai dari model sederhana seperti LeNet 5 yang berfokus pada pengenalan pola dasar hingga arsitektur modern seperti VGG, ResNet, MobileNet, dan SquareNet yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan kebutuhan komputasi. Arsitektur yang kompleks seperti VGG dan ResNet terbukti mampu mencapai akurasi tinggi pada berbagai tugas klasifikasi gambar, namun memerlukan sumber daya komputasi yang besar, baik dari sisi memori maupun waktu pelatihan. Sebaliknya, arsitektur ringan seperti MobileNet dan SquareNet lebih menekankan efisiensi parameter dan kecepatan inferensi, sehingga sangat sesuai untuk implementasi pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti edge computing dan juga perangkat seluler. Pemilihan arsitektur CNN yang tepat pada dasarnya ditentukan oleh kebutuhan aplikasi, kompleksitas tugas, ukuran, serta karakteristik dataset, dan kapasitas perangkat keras yang tersedia. Dengan demikian, tidak ada satupun arsitektur yang secara absolut unggul dalam semua aspek, melainkan setiap model menawarkan kelebihan relatif yang dapat dioptimalkan jika sesuai dengan konteks penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kekuatan sekaligus keterbatasan tiap arsitektur menjadi aspek strategis dalam menentukan pilihan model deep learning yang paling relevan untuk suatu permasalahan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai paper review yang berjudul Analisis Komparatif Arsitektur Deep Learning untuk Aplikasi Computer Vision. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.